Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eri Neilina Wibowo dengan NIM 2455163. Saya dari Prodi Studi Islam Interdisipliner. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Mawaris. Oke, langsung saja check it out. Jadi teman-teman, di sini saya mengambil tema metode pembagian harta waris dan cara menghitungnya. Jadi teman-teman, dalam hukum waris itu ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian faraid. Faraid itu artinya ketentuannya teman-teman. Faraid adalah ilmu fikih yang mengatur pembagian waris, yang membahas siapa yang berhak mendapatkan waris dan siapa yang tidak berhak. Kemudian ada menentukan besar bagiannya masing-masing ahli waris sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua itu ada pilar kewarisan. Muwaris itu artinya orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta warisannya. Yang kedua itu ada waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisannya. Yang ketiga itu ada tirkah. Tirkah adalah harta peninggalan dari muwaris yang akan dibagi setelah biaya jenazah, hutang, dan wasiat diselesaikan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada konsep dasar kewarisan. Warisan itu berpindah secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia. Tujuannya yaitu menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga dengan pembagian yang harus mengikuti ketentuan syariat. Kemudian ada prinsip keadilan dalam waris, yaitu yang pertama ada pembagian waris bukan berdasarkan keinginan manusia. Terus yang kedua itu semua pembagian telah ditentukan oleh Allah, maksudnya yang sudah ditentukan dalam hukum waris ya. Yang ketiga itu ada tujuan penciptaan keadilan sesuai tanggung jawab masing-masing ahli waris. Kemudian ada tahapan pembagian warisan. Yang pertama itu harus menentukan harta peninggalannya, berapa jumlahnya. Yang kedua itu ada membayar biaya pemakaman dulu. Yang ketiga ada melunasi utang waris. Yang keempat ada melaksanakan warisan maksimal sepertiga hartanya. Yang keempat itu ada sisa dibagikan kepada ahli waris. Jadi sebelum dibagi itu harus dibagi warisannya tuh harus dulu membayar biaya pemakaman, melunasi hutang pewaris. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bagian ahli waris. Nah, di sini tuh ada ahli waris memiliki bagian yang berbeda-beda ya. Ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 2/3, 1/3 atau 1/6. Nah, nanti setelah ini saya bahas ya yang mendapatkan 1/2 siapa, yang mendapatkan 1/4 itu siapa. Jadi dalam faraid itu bagiannya tetap urut ya teman-teman. Ada yang telah ditentukan syariatnya, adalah ada yang mendapatkan 1/3 yang saya jelaskan tadi, ada yang mendapatkan 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Masing-masing diberikan kepada ahli waris tertentu sesuai dengan kondisi dan syariat yang telah ditetapkan dalam hukum waris. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas pembagian ahli waris. Yang pertama itu ada yang mendapatkan 1/2. Itu bisa didapatkan oleh suami, anak perempuan tunggal, dan cucu perempuan tunggal, dan saudara kandung tunggal. Kemudian ada saudara perempuan seayah tunggal. Jadi itu yang mendapatkan bagian 1/2. Kemudian ada yang mendapatkan 1/4, yaitu ada suami jika pewaris memiliki anak. Terus kemudian ada istri jika pewaris tidak memiliki anak. Jadi yang mendapatkan 1/4 itu ada suami dan istri jika ketentuan tersebut, yaitu kalau suami jika pewarisnya memiliki anak, dan jikalau istri itu pewarisnya tidak memiliki anak. Kemudian ada yang mendapatkan 1/8, yaitu istri jika pewaris memiliki anak. Terus ada yang mendapatkan 2/3, 2 atau lebih anak perempuan, 2 atau lebih cucu perempuan, 2 atau lebih saudara perempuan kandung, 2 atau lebih saudara perempuan
seayah. Kemudian ada yang mendapatkan 1/3 yaitu ibu jika ibu tidak ada anak atau saudara, 2 atau lebih saudara seibu. Kemudian ada yang mendapatkan 1/6 yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, cucu, dan cucu perempuan dan saudara perempuan seayah, saudara seibu maupun laki-laki atau perempuan, dan sesuai syarat masing-masing sesuai mawaris. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada kelompok ahli waris. Ahli waris itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti ayah, ibu, suami, anak laki-laki, anak perempuan, dan saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Kemudian ada hak masing-masing tergantung pada siapa saja yang masih hidup. Yang selanjutnya itu ada hikmah faraid. Yang pertama itu menjaga keadilan dalam keluarga, mencegah perselisihan. Yang ketiga ada menjamin hak setiap ahli waris. Yang keempat, yang terakhir yaitu menjalankan perintah Allah dalam pembagian harta waris. Jadi teman-teman, kesimpulannya ilmu faraid yaitu merupakan aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan memahami faraid, kita dapat membagikan warisan secara adil, benar, dan sesuai syariat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.